Suara saya bisa terdengar kah? Terdengar. Terdengar, Bu. Oke. Izin merekam Bisa. diskusi ya. Karena kalau misalkan nanti kalian terkendala presensi atau misalkan ingin mendengarkan lagi hasil diskusi kita, nanti kalian bisa cek diskusinya di YouTube. Nanti saya unggah di YouTube dan linknya saya masukkan di LMS. Kalau misalkan suatu hari nih ternyata kalian kuliah ini tidak diakui, nah kalian bisa mengecek kehadiran kalian itu ya di rekaman YouTube nantinya. Cuman kalau Zoom direkam itu hasilnya adalah kalian cuman muncul gambarnya doang gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian tidak menyalakan video, nanti akan cuman muncul gambar orang gitu dan tidak ketahuan itu siapa karena namanya nggak ada gitu. Kemudian yang kedua, saya harapkan semuanya diubah namanya. Oke, ini sepertinya sudah karena ini kan link Zoom-nya hanya satu. Jadi untuk yang golongan selanjutnya, nanti saya masukkan ke waiting room. Kalau misalkan nanti tiba-tiba kalian keluar dan masuk lagi, saya tidak bisa memasukkan kalian karena nggak tahu ini golongan apa gitu. Jadi kalau misalkan ada namanya, oh ini golongan A, ini golongan B, dan dia ada di waiting room, nanti bisa saya masukkan gitu. Kemudian terima kasih banget kalian sudah menyempatkan waktu 1 jam untuk mengikuti kuliah di hari Sabtu yang seharusnya dijadikan waktu istirahat karena Senin sampai Jumat kalian pastinya sudah sangat bosen, mungkin bokongnya sudah panas karena sudah terlalu sering berada di depan laptop, matanya juga mungkin sudah melelahkan gitu ya, lihat laptop mulu gitu. Tapi terima kasih sekali atas kerjasamanya. Kita kuliah mikrobiologi pangan, diskusi ya kurang lebih berarti berapa? 20 menit ke depan. Materinya adalah terkait dengan pangan fermentasi. Jadi kalau pangan fermentasi itu merupakan makanan yang yang dibuat dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Saya bilang makhluk tak kasat mata karena si mikroba ini memang tidak bisa kita lihat, tapi keberadaannya itu ternyata nyata gitu. Sama seperti virus SARS-CoV-2 yang tidak terlihat dan sering disepelekan orang, tapi ternyata dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, kalau mikroba, kalau misalkan sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti kuliah dengan Pak Huda, beliau kan menjelaskan bahwa ternyata mikroba itu bisa menyebabkan pembusukan di bahan pangan, bisa menyebabkan penyakit juga gitu kan. Dan beberapa jenis mikroba yang lain ternyata bisa sangat bermanfaat karena bisa mengubah makanan. Bisa mengubah makanan yang awalnya tidak bisa kita konsumsi menjadi bisa dikonsumsi. Dan selain bisa dikonsumsi ternyata juga meningkatkan nilai gizinya. Yang awalnya tidak ada zat gizi itu setelah difermentasi seperti sulap, ada kadabra, tiba-tiba zat gizinya tuh muncul seperti itu. Itu sih yang kurang lebih ya gambaran terkait dengan pangan fermentasi. Di materi kita ini memang sedikit rumit karena berkaitan dengan kimia. Nanti minggu depan akan berkaitan dengan langsung ke produknya, dan pertemuan terakhir nanti akan berkaitan dengan mikroba saluran pencernaan. Nah, ini yang paling menarik di mikroba saluran pencernaan karena ternyata sistem imun itu juga dipengaruhi oleh saluran pencernaan kita. Jadi apa yang kita makan itu adalah apa yang menjadi diri kita sekarang. Asik. Oke, mungkin dari materi ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan raise hand atau langsung open mic kalau tidak ada yang raise hand. Atau mungkin materinya masih bingung, Bu, ini maksudnya seperti apa gitu. Oh iya, ini ada yang namanya Dwi Retno, itu teman kalian, tah? Dwi Retno. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, adakah yang ingin bertanya? Sudah dibaca ya materinya? Atau mungkin sudah mendengarkan penjelasan saya di
video. Kalau Tiara udah hilang ding, tadi ada Tiara. Halo, adakah? Bu izin bertanya. Iya, sebutkan nama. Iya, saya Dava Nanta dari golongan B. Iya, gimana Dava? Tadi kan panjenengan menjelaskan bahwa kalau mikrobanya sudah mati itu kan sudah terhenti gitu Bu proses fermentasinya. Nah, pertanyaan saya itu gini Bu, saya bingungnya. Kalau misalnya fermentasi tape gitu ya Bu, itu kan tapenya itu bisa busuk. Nah, itu busuknya itu karena kebanyakan mikroba atau gimana? Terus kalau indikasi mikrobanya mati itu apa fermentasinya langsung berhenti dan tidak mengalami kebusukan Bu bahan pangan yang difermentasi itu? Oke, Gitu, Bu. ini pertanyaan Dava menarik sekali ya. Jadi misalkan di bahan pangan, kemudian kalau mikrobanya mati, berarti kan proses fermentasinya itu akan berhenti. Kemudian nanti, jadi yang menyebabkan kebusukan itu apa dong gitu. Saya nyari contekan dulu mana ya, di slide mana? Oh, ini ketemu. Ternyata banyak juga ya yang terkendala sinyal. Dari tadi ada yang left terus masuk. Saya buka dulu deh, waiting room-nya saya hapus dulu nanti aja 15 menit sebelum kuliah berakhir, daripada yang golongan sebelumnya masuk duluan. Nah, oke. Saya jelaskan kembali terkait dengan apa yang terjadi di pangan fermentasi. Jadi kalau pangan fermentasi itu ada istilah yang namanya adalah substrat. Substrat itu adalah makanan. Misalnya kalau kita mengistilahkan substrat itu adalah makanan, karena si mikroba itu juga termasuk makhluk hidup, dia butuh makan. Jadi, misalkan kayak tape singkong lah. Singkong itu adalah berupa substrat bagi si mikroba. Nah, ketika pertumbuhan si mikroba, kalian masih ingat kan, ini, mikroba kok hijau warnanya? Jelek. Biru deh. Pertumbuhannya mikroba itu kan begini, kalau kalian masih ingat, pelajaran mikroba. Salah, jelek gambarnya. Ini kalau gambar di sini agak susah sih. Nah, gini ya. Jadi, ketika pertumbuhannya si bakteri di tape, bakterinya itu mungkin baru beberapa jam dia itu masih adaptasi. Misalnya kalau ketika kita berada di ruangan yang baru, di lingkungan yang baru, kita kan pasti melihat ketika kalian dulu pertama awal kali kuliah, baru kenal teman, kalian kan adaptasi dulu. Jadi mikrobanya di sini dia adalah fase adaptasi sampai sini. Kemudian yang sampai sini dah, mikrobanya adaptasi. Kemudian nanti di sini ini adalah fase lak atau mikrobanya itu akan tumbuh banyak. Nah, di sini nanti akan mulai ada perubahan dari substratnya. Misalkan seperti singkong yang awalnya dia sangat keras, ketika dia ketika dia tumbuh gitu, dia akan merubah substratnya. Yang kalau singkong itu kan sumbernya adalah karbohidrat kompleks. Nah, dia nanti akan memecah gula-gulanya, kemudian teksturnya menjadi lunak. Itu berada di fase ini, Nah, kemudian di sini ada sugar. Sugar ini adalah gula, terutama jenis glukosa. Ini yang akan digunakan terlebih dahulu oleh mikroba untuk tumbuh. Jadi mikroba itu selalu menggunakan sugar terlebih dahulu. Kalau misalkan ada golongan gula yang lain seperti fruktosa, kemudian maltosa, atau mungkin polisakarida, itu akan dipecah-pecah dulu menjadi bentuk glukosa baru yang akan digunakan
yang lainnya gitu ya. Pokoknya yang pertama kali digunakan itu adalah jenis gula yaitu glukosa gitu kan. Nah, selama pertumbuhan mikroba di sini itu akan terbentuk asam. Metabolitnya adalah bentuk asam, makanya produk fermentasi itu rasanya asam. Asam banget gitu. Mungkin yang singkong mungkin agak ada asam, tapi juga ada manisnya karena adanya ini gula. Ada manisnya, ada asamnya. Nah, di sini jumlah asamnya itu akan berkurang. Di sini jumlah asamnya berkurang, jumlah substratnya dia akan menurun, tapi jumlah asamnya di sini akan naik. Dan pH-nya itu juga akan turun karena adanya produksi asam. Kemudian di sini ini kan substratnya itu akan berkurang di sini. Substratnya berkurang, kemudian pertumbuhannya akan melambat si mikroba itu, dia akan melambat. Ya kayak kita kalau kekurangan makan kan berarti tumbuhnya juga akan melambat gitu kan. Jadi di sini mikrobanya juga akan melambat, tapi asamnya dia sudah tinggi. Karena si asam itu tinggi, kalau kebanyakan asamnya nanti juga akan meracuni si mikroba. Jadi di sini sudah makanannya berkurang, racunnya banyak, akhirnya mikrobanya akan mati. Di sini mati. Gitu. Itu perjalanan dari hidupnya mikroba di suatu fermentasi. Nah, kalau misalkan tape tadi ya, kembali ke tape. Kemudian misalkan nih sampai sini, ganti warna deh. Sampai sini ya, saya tandain. Itu ternyata tapenya itu udah mateng, udah enak, teksturnya sudah oke misalkan. Nah, berarti kan kita harus menghentikan proses fermentasinya. Nanti bisa kita simpan di mana, di kulkas misalkan. Nah, kulkas itu kan suhunya dingin. Mikroba itu ada beberapa jenis mikroba yang nggak suka sama dingin. Jadi dia itu akan diem. Kayak kita kalau kedinginan kita kan juga akan lebih banyak diam untuk menghangatkan tumbuh. Mikroba juga seperti itu. Karena lingkungannya tidak sesuai, jadi pertumbuhannya akan lambat. Jadi fermentasinya juga akan semakin melambat seperti itu. Nah, selama kita simpan di dingin itu bukan berarti akan tapenya itu akan tersimpan selamanya, itu enggak. Karena memang masih ada jenis mikroba yang dia bisa tumbuh meski di suhu yang dingin, kemudian mikroba itu tetap akan melakukan metabolisme meskipun lambat, sehingga tetap akan terjadi pembusukan. Kemudian kalau mikrobanya mati, itu pun juga enggak semua kemudian langsung 100% mati, itu enggak. Pasti ada beberapa jenis mikroba yang tetap akan hidup, akan survive. Nah, sisa-sisa mikroba yang akan hidup itu yang akan menyebabkan kebusukan. Gitu. Begitu ya, Dava? Sudah cukup jelas atau masih bingung? Baik, Bu, terima kasih. Sudah jelas. Oke. Ada yang raise hand? Gusti Ayu, silahkan. Ya, Bu, izin bertanya. Apabila saat pembuatan tape itu jumlah ragi yang digunakan banyak, apakah dapat mempercepat waktu kematangan tape tersebut? Terima kasih. Wah, sayang sekali ya, tadi hilang gambarnya, saya gambar lagi deh. Ini saya gambarkan siklus hidupnya mikroba. Ini adalah waktu T, di sini jumlahnya. Saya dulu kalau praktikum mikro itu sampai menginap karena harus mengikuti pertumbuhannya E. coli. E. coli itu kan hidupnya 24 jam. Jadi mulai dari awal ditumbuhkan, kemudian nanti kita lihat jumlahnya yang tumbuh berapa. Jadi praktikumnya adalah praktikum mikrobiologi dasar, kami diminta untuk membuat kurva seperti ini dari E. coli, dan itu adalah harus diamati selama 24 jam. Jadi kalau satu kelompok 5 orang, biasanya terbagi jadi 2 shift, yang 2 orang itu pagi, shift ya pagi sampai
siang, nanti yang 3 orang shift malam. Enakan shift malam, karena kalau malam itu banyak makanan. Teman-teman biasanya bawa makanan banyak, terus di sela-sela pengamatan nanti ya kalau nggak ngobrol, nge-game, ya makan. Kalau udah mendekati subuh, itu biasanya jadi jam-jam goblok, karena sudah nggak konsen. Jadi kadang datanya kalau sudah mendekati subuh itu jelek semua. Yaitu pengalaman saya dulu ketika praktikum mikro. Kemudian yang ditanyakan Gusti tadi, apabila bagaimana hubungan antara jumlah ragi dengan proses fermentasi. Pasti ada hubungannya. Jadi kalau semakin banyak jumlah raginya, memang proses fermentasinya akan berjalan lebih cepat. Jadi misalkan normalnya seperti ini, itu nanti bisa aja berubah menjadi begini. Jadi adaptasinya itu lebih sedikit. Kok nggak bisa? Adaptasinya tuh lebih singkat, kemudian tumbuhnya jadi cepat. Tapi dia juga akan cepat mati. Karena kalau semakin banyak mikrobanya, otomatis ininya substratnya, kebutuhan akan makanannya kan juga akan semakin cepat habis dengan jumlah substrat yang sama loh ya. Bayangkan gini, ketersediaan makanannya adalah 10 misalkan. Kemudian bakterinya itu ada 10. Berarti kan satu bakteri dapat satu makanan. Gitu. Bandingkan lagi dengan yang 10 substratnya ada 10, bakterinya ada 20. Otomatis nanti akan ada masa di mana mereka akan rebutan. Jadi pertumbuhannya memang akan cepat, tapi substratnya juga akan cepat habis dan dia akan cepat mati. Mungkin yang ini cuma sampai sini. Halo, Kak. Jadi cepat mati. Jadi penting sekali ketika kalian mau membuat produk fermentasi, penambahan raginya seberapa, kemudian substratnya seberapa, dan berapa lama waktu fermentasinya itu sangat berpengaruh. Jadi misalkan bakterinya banyak, mikrobanya banyak, ya waktu fermentasinya lebih cepat juga. Gitu. Gitu ya Gusti, bisa dipahami? Ya Bu, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Maaf ya kalau suara saya terlalu keras, karena tadi beberapa orang suaranya terlalu kecil sehingga suara laptop saya kencangkan, mungkin akan berakibat pada suara saya yang terlalu keras di kalian. Karena suara saya nggak merdu-merdu banget, mungkin tidak nyaman di telinga. Hehe. Mohon maaf. Ada lagi yang mau bertanya? Udah tanyakan dah. Siapa ini? Saya Bu, izin bertanya. Iya, namanya siapa? Alfia Dwi Putri Bu. Oke. Dari golongan B. Pada fermentasi anggur Bu. Nah itu nanti kan fermentasi anggur itu kayak menghasilkan rasa cuka gitu Bu. Cuka. Nah apabila fermentasinya pada anggur itu bakterinya berlebih sama kayak kasusnya tadi yang disampaikan oleh Gusti Ayu Putri. Tadi kan raginya apabila raginya banyak terus berpengaruh ke hasil tapenya ya. Nah untuk fermentasi anggur sendiri nanti kalau misalkan bakterinya ini banyak terus rasa cukanya banget gitu. Nah itu apakah mempengaruhi untuk yang mengonsumsi anggur itu Bu? Minuman anggur tersebut. Kalau pastinya iya. Pastinya iya, karena gini, kalau misalkan mikrobanya adalah mikroba campuran gitu, masing-masing mikroba itu punya peran sendiri-sendiri. Ada yang berfungsi misalkan ini, Staphylococcus ada yang membuat asam laktas, Saccharomyces dia bikin etanol. Kalau misalkan salah satu yang lebih banyak, berarti nanti bisa aja flavornya, rasanya di akhir itu tidak seimbang. Jadi yang awalnya rasanya enak, kalau salah satu mikrobanya jumlahnya tidak sesuai, perbandingannya itu berbeda, itu nanti hasil fermentasinya di sini itu akan berbeda, sehingga ya kalau kita rasakan secara organoleptik itu juga akan berbeda. Nanti minggu depan saya jelaskan deh
Kalau ini kan seperti Saccharomyces kayak bikin roti, itu kan hanya etanol sama CO2. Kita kan nyari CO2-nya, itu kan gampang. Tapi kalau beberapa fermentasi, misalkan seperti sayur asin, itu kan sangat ini ya, bakterinya sangat banyak. Itu bakteri mana yang hidup duluan, kemudian nanti tugasnya ngapain, itu ada perannya masing-masing. Makanya fermentasi itu adalah, kalau bisa saya bilang, itu adalah makanan yang sangat unik, terutama kalau misalkan dia tidak terkontrol. Karena kalau misalkan dia terkontrol kan berarti produknya ya seperti itu. Seperti contohnya terkontrol itu adalah yogurt yang dijual komersial itu pembuatannya sama di pabrik itu ya seperti itu gitu. Karena kalau misalkan di yang maka fermentasi yang bukan terkontrol, yang pembuatannya alami ataupun backslop, artinya akan dibuat di rumah dan faktor-faktor yang berpengaruh atau lingkungannya itu bisa berubah-ubah, maka hasil fermentasinya itu juga bisa berubah karena mikroba yang tumbuh pun juga bisa saja itu berbeda. Kita bikin yogurt dengan metode backslop sekarang sama besok bisa saja hasilnya berbeda. Mungkin sekarang enak, besok lebih enak, atau lusa tidak enak, itu bisa aja. Jadi fermentasi itu merupakan makanan yang unik dan dia sangat sulit untuk dikendalikan, terutama untuk yang metode alami sama backslop. Kalau fermentasinya salah, ya nanti hasilnya juga pasti kurang enak. Begitu ya, Afia? Bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Jadi, izin memastikan, Bu, berarti kalau untuk fermentasi ini bukan hanya jumlah bakteri ya, Bu. Jadi lingkungan juga itu mempengaruhi gitu. Iya, jadi ada yang namanya, kalau saya singkat itu adalah FATOM. Faktor-faktor yang berpengaruh. FATOM, food makanannya atau substratnya. A itu adalah acid, asam. Jadi beberapa mikroba suka asam rendah, ada yang nggak suka, kayak gitu. Kemudian T-nya adalah time, waktu. Semakin lama waktu fermentasi ya pasti nanti akan berbeda ya Pak untuk hasil fermentasinya. Time, terus temperature, suhu. Masing-masing bakteri itu punya suhu optimum tumbuh sendiri-sendiri. Kalau kita manusia sukanya di suhu 25 sampai 30, tapi kalau bakteri ada yang sukanya di suhu 37 misalkan. Kemudian adanya oksigen. Oksigen di sini ada bakteri yang suka sama oksigen, yang hidup dengan oksigen, ada bakteri yang justru tidak suka ketika ada oksigen. Kemudian yang terakhir adalah M, moisture, kadar air. Sama seperti kita, bakteri itu juga butuh air, tapi beberapa jenis yang lain itu ada yang butuhnya banyak, ada yang butuhnya sedikit. Jadi kalau ketika kita fermentasi, kita harus mengendalikan semua kondisi di lingkungan supaya mikrobanya itu senang hidup di situ. Jadi kayak kita punya rumah itu kan, kita kan mendesain rumah kita itu supaya kita itu nyaman tinggal di situ, ya kan? Nah, ketika fermentasi juga seperti itu, kita mendesain lingkungannya si bakteri atau mungkin yeast atau mold atau jamur supaya mereka itu bisa tumbuh dengan nyaman, dengan senang, sehingga nanti bisa menghasilkan produk fermentasi yang diinginkan. Gitu. Jadi kembali lagi, hal yang perlu kita kendalikan itu kembali di materi mungkin awal-awal sebelum UTS, ada faktor-faktor pertumbuhan mikroba. Nah, itu semua faktor di situ yang kita kendalikan. Gitu, Alfia. Baik, Ibu, sudah paham. Terima kasih. Oke, masih ada 7 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Oke, siapa ini? Saya Muhammad Dituriansyah dari golongan B. Oke, silahkan. Tadi kan Ibu menjelaskan di dalam video itu metode fermentasi itu ada yang tradisional sama yang kontrol. Nah, untuk yang kontrol sendiri tadi juga dijelaskan dibagi ada 2 contohnya, yaitu yang metode pure atau murni mikrobiologi dan juga ada yang backslop. Nah, saya masih bingung bagaimana perbedaan dari ketiga tersebut, Bu. Mungkin bisa Ibu berikan contohnya seperti
kalau tape, tempe itu sebenarnya menggunakan metode yang mana nggih, Bu? Terima kasih. Oke, metode fermentasi itu terbagi jadi 3. Yang pertama tradisional. Tradisional itu berarti gini, di mikroba itu secara alami dia sudah ada, bukan di mikroba, di bahan baku itu secara alami sudah ada mikrobanya. Jadi kita tidak menambahkan mikroba sama sekali. Secara alami di situ sudah ada mikrobanya, tinggal kita ini mengkondisikan lingkungannya, kemudian mikroba yang kita inginkan yang warna hijau ini dia akan tumbuh. Contohnya adalah seperti pembuatan dadih. Jadi di Sumatera itu ada susu dimasukkan dalam bambu. Bambu itu kan ada itu loh yang halus-halus itu apa namanya? Tahu ya? Di bambu itu di bagian dalam itu yang lembut itu. Nah, di situ kan ada mikrobanya. Jadi mikroba di dalam bambu itu nanti akan memfermentasi susu. Itu adalah fermentasi tradisional. Jadi kita sama sekali tidak menambahkan mikroba. Secara alami mikrobanya sudah ada. Kemudian yang kedua ini adalah yang jadi di kontrol ini yang di sebagian sini kita sengaja menambahkan mikroba. Jadi nah, yang ini deh. Yang di sini kita itu menambahkan pure mikroba. Ini contohnya adalah yogurt yang komersial. Jadi kita benar-benar menambahkan mikroba. Kalau kalian lihat di komposisinya, misalkan seperti Yakult, itu kan hanya ada satu jenis bakteri. Nah, itu ditambahkannya benar-benar murni bakterinya saja ditambahkan. Jadi nanti ini ada raw materialnya, bakteri ditambahkan secara murni, kemudian nanti akan diinkubasi sesuai dengan lingkungannya disukai oleh mikroba, kita dapat final produknya. Kemudian untuk yang backslop, itu ada kita punya bahan baku. Nah, tadi kan kita misalnya gini, pembuatan yogurt, kemudian kita bikin Yakult yang sudah jadi, itu kalian tambahkan ke susu. Kemudian nanti diinkubasi pada waktu yang tertentu, nanti akan dapat final product. Seperti itu adalah metode backslop. Jadi kalau backslop itu kita melakukan fermentasi, sumber mikrobanya itu adalah dari hasil fermentasi sebelumnya. Itu ya bisa dibayangkan ya kalau yang backslop. Kalau yang tempe, tape itu kan kita punya mikroba yang namanya adalah di pasar itu dikenal sebagai ragi. Nah, ragi itu adalah mikroba murni. Jadi di situ masuk ke dalam metode yang kontrol tapi yang pure. Jadi kalau contohnya kalau yang alami itu adalah dadih, karena kita sama sekali tidak menambahkan mikroba, kita hanya mengontrol lingkungannya. Kemudian kalau yang pure culture, yang metode kontrol, ini contohnya misalkan seperti yogurt yang ada di komersial, kemudian tempe, kemudian tape termasuk di sini dikontrol karena ini ada mikrobanya yang ditambahkan adalah mikroba murni. Kemudian kalau yang metode backslop, itu misalkan yogurt yang sudah jadi, yang komersial itu, kalian tambahkan ke susu. Nah, kemudian nanti jadilah yogurt. Ini adalah namanya backslop. Gitu. Begitu ya Dito, bisa dipahami? Bisa Ibu. Izin bertanya kembali untuk metode backslop-nya. Tadi kan menambahkan ya Bu, menambahkan produk yang sudah jadi. Nah, tadi juga dijelaskan sebelumnya pada pertanyaan Dava itu mikrobiologi itu bisa mati gitu, Bu. Nah, kalau ditambahkan itu apakah bisa kembali berkembang biak untuk apalagi diinkubasi itu bisa berkembang biak untuk menghasilkan produk lagi gitu, Bu. Nah, jadi kalau seperti itu yang perlu kita ingat di sini produk yang kita gunakan untuk memfermentasi lagi itu adalah produk yang masih baru loh ya. Misalkan seperti Yakultnya yang kita gunakan, karena Yakult itu kan hasil fermentasi pertama. Kalau misalkan yang di sini yang final produknya, kemudian yang ini yang kita gunakan untuk sumber mikroba, itu nanti hasilnya akan berbeda lagi. Itu ada syarat yang pertama. Yang kedua, misalkan seperti Yakult di dalamnya itu ada bakteri hidup. Jadi
tidak serta-merta kemudian dia akan langsung mati, itu enggak. Karena memang ya kalau misalnya sudah komersial itu kan ada ilmunya ya, mereka tuh sudah canggih, jadi mikrobanya itu nanti bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Makanya Anda masa gunakan sebelum. Jadi kalau gunakan sebelum, jumlah mikrobanya itu sesuai dengan persyaratan. Kalau sudah lebih dari jangka waktu itu atau sudah expired, jumlah mikrobanya mungkin akan turun, akan banyak yang mati. Kalau sudah banyak yang mati, nanti kalau misalkan digunakan untuk sumber mikroba atau sumber untuk pembuatan fermentasi, nanti hasil fermentasinya juga akan tidak maksimal gitu. Tidak akan seenak kalau misalkan produk yang kita gunakan itu masih fresh. Nah, makanya kalau kalian menemukan produk-produk yogurt misalkan atau produk-produk fermentasi yang lain, itu sering sekali mereka menyimpannya adalah di suhu dingin. Semua yogurt itu ada di suhu dingin pasti. Kalau tidak ada di suhu dingin, mereka pasti punya teknologi yang melindungi mikroba itu. Kalau mereka fermentasinya adalah fermentasi yang mikrobanya itu masih diizinkan hidup. Tapi kalau misalkan nih, hasil fermentasi tapi mikrobanya tidak diizinkan hidup, itu contohnya adalah tempe goreng. Tempe itu berarti kan mikrobanya masih hidup, tempe mentah. Ketika mau dimakan kan digoreng dulu. Nah, ketika proses penggorengan mikrobanya kan mati. Jadi ada beberapa proses fermentasi yang memang diharapkan mikrobanya masih hidup. Contohnya adalah yogurt. Tapi ada beberapa jenis fermentasi yang hanya digunakan mikroba atau bakterinya itu hanya digunakan untuk proses fermentasinya aja. Ketika mau dikonsumsi, entah itu mikrobanya mau mati, mau hidup, itu nggak peduli, kita nggak usah mempedulikan itu. Contohnya adalah tempe. Jadi kalau mau bikin pangan fermentasi dengan metode backslop, pastikan sumber mikroba yang digunakan itu berasal dari hasil fermentasi pertama yang masih mikrobanya masih sehat lah di sini. Kalau yang ini kemudian yang kesekian kalinya itu biasanya kondisi mikrobanya itu udah nggak sehat atau bisa aja mikrobanya sudah berubah. Yang awalnya misalkan banyak lactobacillus, kemudian nanti lama-lama lactobacillusnya berkurang, ternyata yang banyak adalah bifidobacterium atau malah justru kontaminan yang akan tumbuh. Gimana Dito? Bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, ini sudah jam 10. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa dibahas di kelas praktikum minggu depan. Karena kalau praktikum materinya 2 jam, waktunya 2 jam, materinya sedikit. Paling videonya cuma 10 menit kalau nggak salah. Nah, nanti bisa kalian tanyakan sejelas-jelasnya di kelas praktikum. Begitu ya. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan untuk kuliah kita di hari Sabtu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Oke, silahkan live ya. Ini yang golongan selanjutnya mau masuk. Baik, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas kah? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke, izin merekam diskusi kita ya. Jadi nanti misalkan nih suatu hari kalian tidak diakui, misalkan kuliah hari ini, kalian bisa mengajukan protes dengan menyatakan bukti bahwa kalian sudah mengikuti kuliah. Nanti buktinya kan bisa dilihat dari rekaman ini gitu. Nanti rekamannya akan saya unggah di YouTube dan linknya akan saya masukkan di LMS. Hanya saja rekaman Zoom itu ternyata wajah doang yang muncul. Jadi kalau kalian membuka video ya nanti wajah kalian akan muncul. Kalau misalkan tidak ada videonya nanti yang muncul hanya gambar orang gitu loh. Dan itu juga tidak ada namanya. Jadi tidak akan ketahuan itu siapa. Jadi kalau misalkan kalian tidak terkendala jaringan, silahkan untuk membuka videonya.
setidaknya sampai wajah kalian terekam. Nah, kalau misalkan ternyata ada terkendala jaringan, nanti bisa dimatikan lagi untuk videonya. Dan terima kasih sekali kalian sudah menyempatkan waktu 1 jam untuk kita kuliah di hari Sabtu. Padahal ini harusnya kalian libur, harusnya istirahat karena Senin sampai Jumat kalian pasti sudah merasa bosan, sudah bokong panas, ini kapan selesai untuk kuliah online gitu ya. Tapi ternyata kalian masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kuliah saya di hari Sabtu, dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan kalian untuk mengikuti kuliah di hari ini. Nanti jangan lupa presensi juga ya, sudah saya setting di LMS. Materinya di mikrobiologi pangan adalah terkait dengan pangan fermentasi. Jadi pangan fermentasi itu adalah makanan yang dibuat dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Kenapa saya sebut tidak kasat mata? Karena mikroba itu secara fisik tidak bisa kita lihat, tapi keberadaannya itu bisa sangat terasa gitu. Ada mikroba yang menyebabkan kebusukan, ada yang menyebabkan penyakit, tapi beberapa jenis mikroba itu justru menguntungkan bagi kita karena dia bisa merubah makanan yang awalnya tidak bisa dicerna menjadi bisa dicerna, seperti itu. Dan di materi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan biokimianya. Jadi proses mikroba melakukan fermentasi itu seperti apa sih, kayak gitu. Nanti di minggu depan kita akan membahas terkait dengan produknya, misalkan seperti yogurt, sayur asin, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di pertemuan terakhir itu akan membahas tentang saluran pencernaan, mikroba di saluran pencernaan. Yang ternyata mikroba ini dia itu sangat berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita. Gitu. Itu sekilas materi yang akan kita pelajari di mikrobiologi pangan di 3 pertemuan terakhir bersama saya. Nah, ini kan di LMS sudah ada penjelasan materi, ada materi juga dalam bentuk PDF yang bisa kalian unduh. Setelah kalian menyimak materinya, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan atau open mic. Saya izin bertanya. Oke, sebutkan nama dan golongan. Nama saya Santi Sahadianto dari Bupati. Oke, silakan. Tadi saat melihat video kita penjelasan acar itu termasuk fermentasi. Apakah karena acar itu dicampur dengan cuka itu asam membuat dia fermentasi seperti itu? Oke, Santi agak terputus-putus, suaranya kurang jelas. Cuman saya sebutkan lagi pertanyaan. Saya ulang pertanyaannya. Nanti mohon koreksi apabila pertanyaan yang saya sebutkan ternyata salah. Jadi Santi Rosa ini bertanya, acar itu kan ternyata produk fermentasi. Nah, sebenarnya acar itu gimana sih kalau bisa disebut dengan produk fermentasi gitu kan? Jadi acar itu masuk ke dalam metode yang tradisional. Ya, acar itu masuk ke metode fermentasi yang tradisional. Kita punya timun misalkan nih, timun kemudian dikasih cuka. Cuka, kenapa sih ditambahkan cuka gitu ya? Cuka itu ditambahkan karena ini, kita ingin lingkungan fermentasinya itu sesuai dengan yang disukai oleh mikroba. Nah, mikrobanya kebetulan nih yang bisa memfermentasi dari timun itu sangat suka dengan kondisi yang asam, sehingga kita tambahkan cuka. Nah, akhirnya mikrobanya kan akan terseleksi. Jadi awalnya seperti ini. Ada mikroba yang kita inginkan yang akan melakukan fermentasi, kemudian ini yang warna biru-biru di sini itu adalah mikroba yang tidak kita inginkan, bisa saja dia adalah patogen atau pembusuk. Kemudian diinkubasi dengan kondisi lingkungan yang kita inginkan, yaitu dengan penambahan cuka, nanti bakterinya yang kita inginkan itu akan tumbuh di lingkungan asam. Kemudian bakteri yang tidak kita inginkan itu akan mati. Nah, kita mendapatkan bisa cuka, bisa acar, bisa sayur asin, atau bisa saja manisan buah.
Kalau terlalu lama fermentasinya biasanya nanti akan hasilnya sangat asam dan teksturnya menjadi terlalu lembek karena terlalu bakterinya sudah mengubahnya si substratnya itu terlalu banyak sehingga perubahannya terlalu banyak itu justru yang tidak kita inginkan. Makanya ketika fermentasi itu ada waktu fermentasi itu menjadi faktor yang sangat penting di pembuatan produk-produk fermentasi. Karena kalau berlebihan ya kalau nggak busuk ya secara organoleptik tidak akan kita sukai gitu. Begitu ya Santi, bisa dipahami? Oke Bu, bisa Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Atau misalkan kalau kalian terkendala dengan jaringan, bisa loh dengan chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Yang lainnya silahkan raise hand atau langsung open mic bila tidak ada yang raise hand. Gimana? Ada lagi kah yang bertanya? Kalau misalkan masih bingung, boleh lo tanya lagi. Ya ini siapa tadi yang mau tanya? Saya izin bertanya, Bu. Sia, ini nama dan golongan? Nama saya Dekus Nur Mu'afifah dari golongan C. Oke, silahkan. Tadi dalam pembiakan bakteri yang dilakukan inkubasi itu, kan jika memperbanyak koloni bakteri yang kita inginkan harus diinkubasi sesuai dengan kondisi yang kita inginkan ya, Bu. Itu tergantung apa saja ya, Bu? Tergantung apa saja. Ntar saya nyoba fitur baru, whiteboard. Saya belum pernah pakai ini. Kelihatankah warna putih? Kelihatan, Bu. Terlihat Bu. Oke. Faktor apa saja yang berpengaruh ketika kita melakukan fermentasi? Kalau saya sih saya singkat dengan FATOM. Gini deh, FATOM. Yang pertama adalah food. Sama seperti kita, jadi mikroba itu juga butuh makanan. Jadi misalkan pembuatan tape yang jadi foodnya, jadi substratnya itu adalah singkong. Misalkan tape singkong lah ya. Jadi yang dijadikan sumber mikroba atau makanannya mikroba itu adalah singkongnya. Makanya di sini food ini yang sangat berpengaruh. Dan jumlah makanannya itu juga akan sangat berpengaruh. Kalau jumlah foodnya melimpah, misalkan tambahin singkongnya banyak, nanti misalkan kayak kita ya, kita ada stok makanan banyak, ya kita pasti akan santai gitu ya. Oh makanannya masih banyak kok, kita akan seneng-seneng aja gitu. Tapi ya hasilnya fermentasi akan lama. Kalau misalkan bakterinya sedikit, makanannya banyak, ya jadinya produk juga akan butuh waktu yang lama. Kemudian A itu adalah acid asam. Jadi ada berapa mikroba yang suka dengan asam, ada yang suka dengan basa, ada yang suka dengan pH netral, kayak gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik dari mikroba yang akan kita gunakan untuk proses fermentasi. Dia sukanya bagaimana gitu. Kemudian ada time, waktu. Produk fermentasi di fermentasi 1 hari sama di fermentasi 2 hari pasti beda. Misalkan tempe. Tempe itu umumnya 24 jam umumnya. Kalau lingkungan mendukung itu 24 jam. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 24 jam, itu kan nanti kan dia akan membusuk gitu. Jadi waktu fermentasi ini juga sangat berpengaruh. Kemudian temperatur, suhu. Ada bakteri yang suka suhu 25, ada bakteri yang sukanya suhu 50, ada bakteri yang sukanya suhu dingin di suhu 4 derajat misalkan. Jadi kita juga harus tahu, oh mikroba yang kita gunakan sukanya itu di suhu berapa. Misalkan tempe. Tempe itu sukanya, mikrobanya sukanya di lingkungan yang hangat. Makanya kalau penjual tempe itu sering naruh kain-kain gitu kan di tempenya atau ditutup gitu supaya lingkungannya itu menjadi hangat. Kemudian ada oksigen. Oksigen di sini
ada beberapa mikroba yang butuh oksigen seperti kita. Kita sangat suka sama oksigen. Tapi ada beberapa mikroba itu yang justru nggak suka sama oksigen. Nah, jadi kita juga harus tahu bagaimana mikroba yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan yang bikin roti ketika peragian, itu kan adonannya ditutup sama kain juga. Memang tujuannya untuk mengurangi jumlah oksigen yang masuk. Karena yang disukai oleh mikrobanya itu adalah jumlah oksigen yang sedikit. Kalau misalkan yogurt itu mikroba lebih suka kalau tidak ada oksigen. Gitu. Sebenarnya kalau ada oksigen ya tetap dia bisa berfermentasi. Cuman ya nggak akan sebaik kalau dia dalam kondisi yang vakum. Kemudian ada moisture, air. Mikroba sama seperti kita, ada mikroba yang sangat suka dengan air, ada yang butuh airnya sedikit, dan ada yang tidak suka dengan air. Jadi produk fermentasi ini merupakan produk yang sangat unik karena banyak sekali faktor yang akan berpengaruh terhadap proses pembuatannya. Dan apabila kita salah dalam mengendalikan faktor-faktor ini, nanti mikrobanya juga akan marah gitu. Kalau dia sudah marah, nggak mau dia melakukan fermentasi. Jadi sama seperti kita kalau kita punya rumah, kita membuat rumah kita itu senyaman mungkin, jadi kita bisa mengendalikan mikroba itu dengan ini. Kalau misalkan kita nggak suka sama mikroba, pingin dimatikan gitu kan, oh ya udah mikrobanya ternyata dia nggak suka panas, ya udah kita kasih suhu yang sangat panas. Oh mikroba kita tuh sukanya suhu 37, ya udah mikrobanya kita simpen di oven suhu 37. Gitu, begitu ya Dewi? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, ini siapa? Olivia Tarega dari golongan C. Silakan. Itu di slide ke-6 yang important organisme in food fermentation. Lalu yang bagian pediococcus. Pediococcus itu kan sifatnya gram positif non-motil. Non-motil itu maksudnya apa ya, Bu? Nggak bisa gerak. Oh. Jadi bakteri itu ada yang bisa gerak, kayak kita punya tangan, kaki gitu. Ada yang dia itu kalau istilahnya kalau manusia itu lumpuh gitu. Jadi nggak punya kaki untuk bergerak. Kalau non-motil itu istilahnya adalah yang tidak bisa bergerak. Gitu ya, Olivia? Terima kasih, Bu. Oke. Lainnya ada lagi yang mau tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, ini siapa? Nadia Kesanti, Bu. Ya, silahkan. Saya mau bertanyakan, setelah adanya produk dari fermentasi itu sebaiknya disimpan pada suhu berapa, Bu? Kayak misalnya yogurt sama tempe sama tape itu sebaiknya kita simpan di suhu berapa, Bu? Supaya tetap enak dan tahan lama. Terima kasih, Bu. Oke, ini Nadia suaranya nggak putus-putus. Kurang lebih pertanyaan Nadia tuh begini. Sebaiknya kita menyimpan produk fermentasi itu di suhu berapa gitu ya. Nah, fermentasi itu akan terus berlangsung kalau kita tidak menghentikan prosesnya. Gitu kan. Kita bisa menghentikan prosesnya, salah satunya adalah dengan menyimpan di suhu dingin. Gitu. Karena kalau misalkan tidak kita simpan di suhu dingin, ya dia akan tetap melakukan proses fermentasi hingga dia bisa membusuk. Ketika kita simpan di suhu dingin, itu bukan berarti langsung tiba-tiba berhenti metabolismenya. Proses fermentasinya bukan tiba-tiba langsung berhenti, tapi akan melambat. Jadi umur simpannya itu bisa lebih panjang. Kalau umur simpannya lebih panjang kan juga akan sangat menguntungkan bagi kita. Kita bisa menyimpannya 2-3 hari kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau membeli yogurt, pastikan yogurtnya itu disimpan di suhu dingin. Itu yang pertama. Kalau misalkan dari produsennya itu sudah mengizinkan dia disimpan di suhu ruang, berarti memang sudah ada teknologi yang diterapkan oleh produsennya itu untuk melindungi
si mikroba itu supaya dia tidak bisa atau fermentasi atau metabolismenya itu berjalan lebih lambat. Gitu. Misalkan contohnya kalau itu yang banyak teknologinya itu ada di produk yogurt atau mungkin produk suplemen probiotik. Probiotik dalam bentuk cairan maupun bubuk itu kan isinya malah hidup. Mereka sudah punya teknologi untuk menginaktifkan mikrobanya supaya tidak melakukan metabolisme. Jadi dia dorman gitu. Tapi kalau misalnya seperti tape yang kita buat sehari-hari, nah tape itu kalau misalkan kita pengen nyimpan ya sebaiknya disimpan di suhu dingin di kulkas misalkan. Kalau tidak disimpan di kulkas, jadi dia akan cepat membusuk. Gitu. Begitu ya Nadia? Halo Nadia? Nadia masih ada? Berarti semua produk fermentasi itu sebaiknya dimasukkan di lemari es ya Bu, supaya hasilnya tetap baik dan tetap bertahan lama. Ya, kalau dari produsennya itu misalkan untuk komersial ya paling gampang. Kalau untuk yang metode alami yang rumahan itu sebaiknya disimpan di kulkas. Kalau untuk yang komersial dilihat di kemasannya. Itu kan ada saran penyimpanan. Misalkan bilangnya sebaiknya disimpan pada suhu 4 derajat atau suhu dingin, itu ya harusnya disimpan di suhu dingin. Tapi kalau misalkan di kemasannya itu tidak bilang apa-apa dan dia disimpannya di suhu ruang, berarti dari produsennya itu sudah menyiapkan bahwa produk ini mikrobanya stabil di suhu ruang dalam jangka waktu sekian. Itu kan ada expired date atau mungkin kalimatnya adalah gunakan sebelum. Jadi kalau sebelum tanggal itu mikrobanya masih oke untuk dikonsumsi. Tapi setelah tanggal itu, produsen tidak bisa menjamin bahwa kualitas dari produknya itu sama seperti sebelumnya. Entah itu nanti ada pembusukan atau jumlah mikrobanya berkurang atau zat gizinya berubah, itu tidak bisa dijamin oleh produsennya. Meskipun kadang kalau kita mengkonsumsinya itu tidak menimbulkan penyakit. Misalkan seperti roti. Roti kan ada jamurnya ya. Itu kalau misalkan mau dimakan kan kita nggak akan mati atau nggak akan diare. Cuman kan ya kita kan kadang bergidik kalau mau makannya sesuatu yang ada jamurnya yang udah agak-agak membusuk gitu. Begitu ya Nadia? Saya mau tanya lagi Bu. Iya, gimana? Tentang roti tadi. Kalau roti udah agak ada sedikit-sedikit jamur hijau tadi itu, kalau misalnya kita masak itu tidak akan berdampak pada tubuh kita kan? Kalau masih telat 1 hari dan busuknya nggak banyak sih, saya rasa enggak. Kecuali kalau semuanya warnanya sudah berubah gitu ya, terus kalau kita mau konsumsi paling ujung-ujungnya kita cuma diare gitu kan. Tapi ya itu kita tidak bisa protes ke produsennya karena itu kan dari produsen sudah ngasih ketentuan sebaiknya digunakan sebelum tanggal sekian dengan kondisi yang tertutup. Kalau kita sudah buka, itu kondisinya udah beda lagi. Jadi kalau misalnya seperti susu ya, susu itu kan ada tulisannya konsumsi segera atau apabila setelah dibuka, saya lupa kalimat tepatnya, tapi kurang lebih setelah dibuka simpan di suhu dingin maksimal 4 hari kalau nggak salah. Kita harus benar-benar mematuhi itu. Kalau sudah lebih dari 4 hari, produsen tidak bisa menjamin produknya yang pertama aman, benar-benar 100% aman, atau zat gizinya itu sama seperti dalam kondisi yang baik. Tapi kalau membahayakan atau tidak, yang pertama mungkin paling ya, kalau ada efek sampingnya cuma diare ringan. Tapi kalau ternyata bakteri yang tumbuh itu sudah sangat banyak, ya nanti bisa menyebabkan sampai mungkin muntah, diare. Kalau ternyata itu produknya adalah produk hewani, itu bisa menyebabkan kematian. Karena kalau di produk hewani kan sangat mudah terkontaminasi. Bakteri patogennya itu banyak, bakteri patogen banyak, ya kalau nanti patogennya masuk ke dalam tubuh kita, itu menyebabkan diare akut, kalau berlebihan bisa aja kematian gitu. Kalau hanya sekedar roti, efeknya nggak akan terlalu berbahaya kalau misalkan itu adalah produk hewani seperti daging misalkan. Gimana Nadia, sudah cukup paham atau ada lagi yang tanyakan?
Sudah Bu, sudah paham. Terima kasih Bu. Oke, masih ada waktu 10 menit. Mungkin yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Sudahkah? Terkait dengan metode fermentasi, ada yang alami, ada yang terkontrol. Yang terkontrol ada 2, yang backslop sama yang pure. Kalian sudah paham apa belum yang bagian itu? Oke, kayaknya kalau tidak ada komentar berarti saya anggap sudah paham ya. Oke, Fik nih, nggak ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya tutup ya untuk kuliahnya. Terima kasih sekali atas kesediaan kalian untuk mengikuti kuliah tambahan di hari Sabtu. Minggu depan kita bertemu lagi, Sabtu minggu depan, karena hari Rabu itu ada yang libur. Untuk minggu depan kuliahnya langsung barengan antara mikrobiologi sama pangan fungsional. Jadi kalau di materi saya terkait dengan mikrobiologi sama pangan fungsional itu membahas hal yang sama, yang mirip-mirip, karena yang dibahas adalah terkait dengan mikrobiologi. Kalau di kuliah di mikrobiologi itu kita bahasnya lebih ke apa ya, prosesnya, proses pangannya, proses fermentasinya, kemudian mikrobanya bagaimana gitu. Kalau nanti di pangan fungsional kita lebih membahas efek pangan fermentasi ke kesehatan tubuh. Kayak gitu, nanti minggu depan insya Allah lebih asik lagi. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, benar-benar jaga kesehatannya, jangan sampai sakit apapun, meskipun bukan sakit COVID, tapi jangan sampai sakit, karena di beberapa rumah sakit itu sudah mulai kewalahan menerima pasien. Nakesnya itu sudah, tenaga kesehatan itu sudah mulai kewalahan. Kalau tenaga kesehatannya itu sudah kewalahan, mereka sudah nggak sanggup menangani pasien yang sakit, nanti kalau kita sakit, siapa yang mau merawat gitu kan. Jadi sebaiknya kita benar-benar jaga kesehatan, jangan sampai sakit apapun. Begitu, apabila ada salah kata saya minta maaf, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Terima Yoi, kasih. dadah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu.